Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8. Perkenalkan, nama saya adalah Enji Liansari, biasa dipanggil dengan Ibu Enji. Nah, Ibu Enji akan mendampingi kalian pada mata pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika kelas 8 ini kita mengikuti kurikulum Merdeka, ya. Di kurikulum Kumer ini, sebutan untuk kurikulum Merdeka, nanti kalian bisa mencari referensi sumber belajar yang lainnya. Pokoknya yang materinya relevan dengan yang Ibu Enji bahas. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar, yaitu subbabnya adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Silakan diperhatikan penjelasan Ibu Enji berikut ini. Menyederhanakan bentuk aljabar. Masih ingat kan bentuk aljabar itu apa? Bentuk aljabar itu adalah pernyataan matematika yang terdiri dari peubah-peubah yang menggantikan bilangan yang belum diketahui. Nah, biasanya peubah itu bisa berubah dengan huruf-huruf, ya. Jadi kayak semacam 3x, 2a, 5b, 2c, seperti itu ya. Jadi huruf-huruf tadi itu merupakan peubah yang berfungsi untuk menggantikan bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar itu ada dua, yaitu yang ada yang namanya suku tunggal. Karena tunggal maka disebut dengan monom ya, dan suku banyak atau polinom. Nah, kalau yang monom itu bentuk aljabarnya adalah bentuk aljabar yang tidak ada operasi hitungnya, jadi dia sendirian, nggak ada temannya. Contohnya ada 2a, xy, min x kuadrat, min 3y, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang suku tunggal maka dia sendirian, tidak ada yang namanya operasi hitungnya. Jadi nggak ada plus, nggak ada minnya. 2a min 3 nggak ada ya, cuman dia sendirian, yaitu 2a. Contohnya ada 2a, xy, min x kuadrat, min 3y. Jadi dia sendirian, itu namanya suku tunggal. Kalau yang suku banyak, polinom, bentuk aljabar yang setidaknya itu memiliki satu operasi hitung. Setidaknya itu dalam bentuknya ada satu operasi hitung. Contohnya itu Benji punya 7x min 4. Berarti operasi hitungnya adalah pengurangan, min ini tadi ya. 3a plus ab. Jadi operasi hitungnya adalah penjumlahan. X kuadrat min 3. Jadi operasi hitungnya adalah pengurangan. Paham ya? Kalau suku banyak itu bentuk aljabarnya minimal punya satu operasi hitung. Sedangkan bilangan yang tidak memuat variabel itu disebut dengan konstanta, ya. Jadi bilangan di dalam bentuk aljabar itu yang tidak ada x, yang tidak ada huruf peubahnya, tidak ada x, tidak ada y, tidak ada a, maka dia berfungsi sebagai konstanta. Sendirian, cuma bilangan saja. Contohnya seperti ini. Min 3x plus 2y plus 10. Nah, kan min 3x ada x-nya kan, ada variabelnya. Plus 2y, ada y-nya kan, ada huruf peubahnya. Sedangkan 10 tidak ada embel-embel huruf peubah, maka 10 ini disebut dengan konstanta. Jadi murni dia hanya sebuah bilangan saja tanpa ada variabelnya. Paham ya? Jadi tadi suku tunggal apa, suku banyak apa, konstanta apa, sudah paham ya beda-bedanya mereka itu apa aja. Sekarang kita lanjut ke derajat bentuk aljabar. Apa sih derajat bentuk aljabar? Derajat bentuk aljabar itu adalah banyaknya variabel yang dikalikan dalam bentuk suku tunggal. Variabelnya ada apa, Bu? Nah, sekarang kita cek. Yang pertama, derajat 1. Kalau derajat 1 itu berarti variabelnya cuma ada satu, perkaliannya cuma ada satu. Contohnya di sini ada 5x. Berarti artinya kan 5 dikalikan x. Nah, ini kan perkaliannya cuma satu, maka dia disebut dengan bentuk aljabar derajat 1. Berarti kalau derajat 2 perkaliannya ada berapa? Benar, ada 2. Contohnya di sini Bu Enji punya 2y pangkat 2. Berarti bentuk perkaliannya adalah 2 dikalikan y dikalikan y. Jadi kan perkaliannya ada 2, maka dia disebut dengan bentuk aljabar derajat 2. Kalau derajat 3 bagaimana? Pintar, jadi derajat 3 perkaliannya itu ada 3. Paham ya? Contohnya Bu Enji punya 3a pangkat 2 kalikan b. Di sini berarti penjabarannya adalah 3 dikali a dikali a dikali b. Kan di sini perkaliannya ada 3, maka dia termasuk ke dalam derajat 3 dalam bentuk aljabar. Kita lanjutkan ke
selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang penyederhanaan bentuk suku banyak. Suku banyak ini yang pertama itu kita mencari suku sejenis dulu. Suku sejenis itu apa ya? Suku sejenis itu adalah suku bila aljabarnya memiliki variabel yang sama. Bila bentuk aljabarnya memiliki variabel yang sama. Contohnya di sini Bu Enji punya x pangkat 2 ditambah dengan 6x min 2y min 3 plus x. Nah, dalam bentuk aljabar ini maka kita cek variabel yang sama mana. Bagus, yang sama itu adalah variabel 6x dengan x. Ini kan sama, berarti mereka merupakan suku-suku yang sejenis. Jadi 6x dan x itu merupakan suku yang sejenis. Kita lanjutkan ke penjumlahan bentuk suku banyak. Jadi penyederhanaan bentuk suku banyak ini bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Karena bentuknya disederhanakan gitu ya. Kita lanjutkan ke penjumlahan bentuk suku banyak. Karena namanya penjumlahan, maka kita tinggal menggabungkan saja suku-suku yang sejenis. Loh Bu, kalau suku yang tidak sejenis berarti nggak bisa kita gabungkan, nggak bisa kita jumlahkan. Contohnya di sini Bu Anji punya 6A plus 4B, kita gabungkan dengan 3A plus B. Dari sini kan, dari dua bentuk aljabar ini kan bisa kita tahu ya, manakah yang merupakan suku-suku sejenis. Suku sejenis tadi apa? Suku yang ada variabelnya sama, huruf peubahnya sama. Berarti A ya dengan A, B dengan B ya. Kita jumlahkan 6A ditambah dengan 3A, hasilnya 9A. 4B ditambah dengan B, hasilnya 5B. Paham ya? Jadi kalau penjumlahan suku banyak itu dijumlahkan suku-suku yang sejenis. Kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan bagaimana caranya? Sama. Jadi karena pengurangan maka yang kita kurangkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Contohnya di sini Bu Anji punya 5x min 4y dikurangi dengan 3x min 7y. Sama ya. Kita kurangkan di sini min 4y dikurangi min 7, jadinya adalah min 4 plus 7 ya. Karena dikurangi ketemu dengan min, jadinya kan jadi plus. Jadi min 4 ditambah 7, 3. 5 dikurangi 3, 2. Nah, kalau ada yang masih bingung, ini penjabarannya. Jadi yang sejenis kita kelompokkan, 5x dengan 3x, 4y dengan 7y. Kita kurangi ya, karena pengurangan tadi. Jadi di sini 5x min 4y dikurangi dengan 3x min 7y. Nah, kita cari yang sejenis dulu. X dengan x, 5x dikurangi dengan 3x. Min 4y dikurangi dengan min 7y ya. 5x dikurangi 3x 2x, min 4y dikurangi min 7y. Tadi Pak Enji bilang kan ya, kalau min dengan min maka berubah tandanya menjadi plus. Jadi min 4y ditambah 7y hasilnya adalah 3y. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu operasi hitung selanjutnya yaitu adalah perkalian bentuk suku banyak dengan bilangan. Nah, karena dengan bilangan kita menggunakan sifat distributif. Sifat distributif itu apa? Disebar, podoai, diwalak-walik sama saja ya. Contohnya di sini Mbak punya A dikalikan bentuk aljabarnya B plus C. A-nya berarti sebagai bilangan. Maka kita kalikan satu-satu. Jadi A dikalikan B hasilnya AB. A dikalikan dengan C hasilnya adalah AC. Bu, kalau dibalik aljabarnya dulu baru bilangan boleh. Contohnya ada dinotasikan dengan ini sama Bu Enji ya. B plus C aljabarnya dikalikan bilangannya A, maka hasilnya sama aja. B dikalikan A ya tetap aja AB. Bu, kalau BA boleh saja kan nanti hasilnya sama saja. C dikalikan A tetap aja hasilnya AC atau CA. Contohnya 5 dikalikan 3A min 2B. Berarti bilangannya 5, bentuk aljabarnya adalah 3A min 2B. Kita kalikan satu-satu, 5 kalikan 3A, 15A, 5 dikalikan min 2B, min 10B. Maka hasilnya adalah 15A min 10B. Gampang toh? Sekarang kita lanjut ke pembagian. Karena tadi kan perkalian, sekarang kita lanjut ke pembagian. Pembagian bentuk suku banyak dengan bilangan. Contohnya 9A plus 15B dibagi 3. Nah, ini caranya biar kalian tidak pusing. Maka bagaimana cara mudahnya?
kita kalikan dengan kebalikan dari pembaginya. Jadi yang dibagi ya 3 berarti kebalikannya adalah 1/3. Jadi 9A plus 15B dibagi 3 itu sama dengan 9A plus 15B dikali 1/3. Kebalikan dengan dari 3 kan 1/3. Bu, berarti kalau kebalikan 5 ya 1/5. Kalau kebalikan 7 berarti ya 1/7. Jadi dikalikan dengan kebalikan pembaginya. Paham ya? Kita lanjutkan. 9A ditambah 15B kali 1/3 berarti 9A kali 1/3 ditambah 15B kali 1/3. 9A kali 1/3 baru karo 9A dibagi 3 kan ya 3. 15B dibagi 3 5. Penak toh? Enteng. Pokoknya kalian hafal perkalian wis beres. Kita lanjut ke perkalian dan pembagian bentuk suku tunggal. Ini kok hampir sama, Bu. Ini artinya ada operasi perkalian dan juga pembagian dalam satu soal gitu loh ya. Contohnya pertama ini perkalian bentuk suku tunggalnya 2A dikali 5B. Langsung kalian langsung eksekusi 2 kali 5 10. A kalikan B, AB juga boleh. Ini kalau dijabarkan juga silakan. 2A itu berarti 2 kalikan A, 5B berarti 5 kalikan B, tinggal dikalikan semua, 2 kalikan 5, 10, A kalikan B, AB, podo kan hasilnya 10AB. Pembagian bentuk suku tunggal yang memuat variabel, contohnya di sini Bu Anji punya 16AB dibagi 4A. Ini kalian jabarkan semua tambah apik, tambah bagus, artinya kalian bisa lebih memahami. 16 dikali A dikali B dibagi 4 kalikan A. Yang variabelnya sama bisa kita langsung coret-coret. Ini kan A, saling meniadakan, habis. 16 dibagi 4, 4, maka hasilnya adalah 4B. Penak toh. Kita lanjut ke kombinasi perkalian dan juga pembagian. Contohnya Bu Anji di sini punya 4A kuadrat dibagi 6AB dikali 18B. Nah, ini dijabarkan satu-satu juga boleh. 4A kuadrat Bu kok jadi dikali? Karena di sini kan 6AB, pembagian 6AB, maka tadi bagaimana? Dikalikan kebalikannya. Karena 6 berarti kebalikannya adalah 1/6AB. Kita kalikan ya. 4A kalikan A dikali 1/6A kalikan B dikali 18B. 18 kalikan B. Kita coret-coret yang sama ya. A dengan A habis, 18 dengan 6 jadi 3, B dengan B habis. Maka hasilnya 4 kali A kali 3. Jadi hasilnya adalah 12A. Jadi yang sama tinggal dicoret aja ya eksekusinya. Yang terakhir dalam pembelajaran kali ini itu adalah nilai dari bentuk aljabar. Nilainya. Nilai itu berarti hasil akhirnya berapa sih gitu ya. Nilai dari bentuk aljabar contohnya di sini Bu Enji punya ini. Jika diketahui A itu adalah min 5 dan B itu adalah 4, maka nilai dari bentuk aljabar 7A min 7A dikurangi 6A min 2B adalah berapa? Nah, itu kita tinggal masukkan saja nilainya A sama B yang diketahui. A tadi kan negatif 5, B-nya 4, kita tinggal masukkan aja. 7A berarti 7 dikalikan negatif 5. 6A berarti 6 dikalikan A-nya negatif 5. Min 2B, B-nya adalah 4. Nah, tinggal dimasukkan aja. 7 kali negatif 5, negatif 35. Min 6 dikalikan negatif 5, negatif 30. Min 2 kalikan 4, min 8. Jangan lupa ada kurung-kurungnya seperti ini, harus teliti ya. Negatif 35, nah ini min 30 dikurangi 8, min 38. Min 35 dikurangi min 38, berarti hasilnya adalah 3. Jadi hati-hati teliti dengan yang ada di dalam kurung. Jangan bingung ya, dieksekusi terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Oke, seperti biasa di akhir sesi pembelajaran untuk lebih meningkatkan pengetahuan kalian dalam materi ini, dalam materi yang telah Ibu Enji jelaskan, silahkan dikerjakan tugas. Seperti biasa di sini ada 4 soal, di mana satu soal mana? Satu soal ada beberapa item yang harus dikerjakan. Nah, soalnya nomor 1 ada 4. Sederhanakan bentuk aljabar dari ini A, B, C, D. Nomor 2 sederhanakan bentuk dari AB. Nomor 3, nah ini perkaliannya bagaimana hasilnya. Nomor 4 nilai dari bentuk aljabarnya berapa. Seperti biasa bagi yang sudah berarti bisa langsung dikumpulkan
ke WA pribadinya Ibu Enji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.